Oke, selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Malam Bu Sylvie. Selamat Malam, malam, Bu Silvi. kabar Lagi baik. hujan nih di Bandung nih. Malam Mbak Sylvie. Malam 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 juga. Silvi, Di apa sini kabar? panas. Di sana lagi panas ya. Siapa yang lagi kehujanan juga hari ini? Nah, itu Hujan, kan hujan, hujan. Saya Hujannya juga hujan. sedikit. Hujan juga deras. ya. Ya, saatnya memang harus jaga kesehatan Bapak Ibu karena cuaca lagi amburadul ini ya. Teman-teman di sini ada yang mungkin yang di kota Aceh atau di Medan ya. Semoga banjirnya cepat surut ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi malam hari ini ya kita akan membahas sebuah produk Bapak Ibu yang judul judul Zoom-nya itu unik gitu ya. Terima kasih Hemohim, terima kasih Atomi gitu ya. Nah, kenapa saya kasih judul itu Bapak Ibu? Karena memang ya selama saya 3 tahun menjalankan bisnis Atomi, saya bertemu banyak sekali orang-orang yang bersyukur ya yang cerita sama saya Bu Silvi, saya bersyukur banget ketemu Atomi, saya bersyukur banget ketemu Hemohim sehingga banyak cerita Bapak Ibu ya. Nah, jadi malam hari ini acara kita akan terbagi 2 sesi. Sesi yang pertama, ya saya akan menjelaskan apa itu hemohim, ya latar belakangnya dan sebagainya. Ya mungkin ada Bapak Ibu di sini yang masih baru, yang belum tahu apa itu hemohim. Nah nanti sesi kedua adalah sesi testimoni Bapak Ibu. Saya sudah meminta ada 6 orang yang mereka akan berbagi tentang pengalaman mereka bersama dengan hemohim Bapak Ibu, dan pengalaman mereka adalah pengalaman yang nyata, yang beneran gitu ya. Tidak diada-adain Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengkonsumsi ya dan mengalaminya. Ya, ada juga yang diri sendiri yang menggunakan Bapak Ibu, ada juga yang orang terdekat mereka yang menggunakan dan mereka melihat benar-benar hasilnya. Ya, oke? Siapa yang siap mau tahu lebih banyak soal hemohim? Coba boleh tulis dulu di chat. Siap gitu ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu saya langsung aja. Ya, apa sih hemohim itu gitu ya? Mungkin Bapak Ibu sebelum Anda join Atomi, atau mungkin Anda diajak teman-teman yang menjalankan bisnis Atomi, Anda selalu direkomendasi, ayo minum hemohim, ayo minum hemohim. Ya apa sih hemohim itu gitu ya? Nah, Bapak Ibu, tapi untuk bicara hemohim, saya tentu bicara dulu mengenai kondisi kesehatan zaman sekarang, Bapak Ibu. Ya, penyakit yang semakin banyak, semakin aneh-aneh, ya bisa tiba-tiba alergi kumat, ya, belum lagi penyakit degeneratif seperti diabetes, ya, kanker, jantung, stroke dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, belum lagi penyakit-penyakit yang sekarang lagi ngetren, ya, seperti penyakit autoimun yang menyerang banyak sekali. Ya, bukan hanya kulit, bisa pencernaan, ya bisa juga ya macam-macam lah kalau autoimun Bapak Ibu ya. Belum lagi penyakit-penyakit tanda kutip sederhana, ya seperti penyakit virus cacar monyet, ya dan sebagainya Bapak Ibu ya. Ya kelihatannya sederhana, bahkan sesederhana virus flu Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang mau tuh? Ya setiap hari flu Bapak Ibu. Ya rasanya pasti kepala pusing dan sebagainya. Aktivitas jadi terganggu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah fakta. Ya, kita di dunia ini hidup Bapak Ibu dengan segalanya sudah berubah. Nggak kayak zaman dulu lagi. Makanan udah banyak yang sudah diproses, cuaca sudah berbeda. Nah, apalagi Bapak Ibu, gadget yang nggak berhenti-berhenti. Ya, kita pegang handphone, ya udah lebih daripada kita pegang yang lain Bapak Ibu. Nah, inilah yang menyebabkan banyak penyakit-penyakit yang bisa mengancam nyawa kita Bapak Ibu ya. Termasuk anak-anak juga dan orang tua, orang-orang yang kita sayangi. Nah, saya mau balik mengenai kekebalan tubuh, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah kita lihat film-film superhero ya, kita lihat film Superman, ya kebal. Ya, jadi mau diserang pakai senjata, bom atom atau apapun, Superman itu kebal, Bapak Ibu. Dia tidak terpengaruh ya oleh apapun yang menyerangnya. Nah, manusia, Bapak Ibu, sebenarnya diberikan Tuhan kekebalan tubuh yang seperti itu. Ya, kekebalan tubuh mengacu pada kemampuan tubuh kita untuk mengenali dan menghancurkan ya segala sesuatu yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi kalau nggak ada kekebalan tubuh, Bapak Ibu, ya berarti gawat banget. Ya, kita berarti rentan terhadap segala penyakit ya yang masuk ke dalam maupun yang bermasalah dari dalam, Bapak Ibu, ya. Nah, usia manusia, Bapak Ibu, semakin menua, kekebalan tubuh semakin menurun. Ya, ini saya pernah ikut sebuah seminar di Korea, Bapak Ibu. Ya, dia mengatakan bahwa usia
Ya, yang paling ideal untuk menjaga imun adalah usia di atas 12 tahun sampai 30 tahun. Ya, ini adalah usia paling baik Bapak Ibu untuk menjaga imunitas. Nah, bagaimana dengan kita yang usianya semakin tua Bapak Ibu? Ya, usia saya sekarang 46 tahun. Ya, kalau saya lihat di tabel itu berarti sudah mulai menurun. Ya, kekebalan tubuh saya makin menurun Bapak Ibu. Jadi, mungkin kalau saya bandingkan dulu ya, kita sebelum saya join Atomi Bapak Ibu ya, itu saya mudah sekali capek. Ya, mudah capek, mudah loyo, mudah lesu ya, apalagi sejak saya 40 tahun ke atas. Ada nggak di sini yang senasib? Setelah umur 40, tiba-tiba gampang drop gitu. Ya, dulu bisa kuat tuh ya, jalan-jalan di mall. Waduh, dari pagi buka mall sampai tutup. Ya, sekarang dari jam 10 pergi, jam 12 siang pun kayaknya habis makan sudah harus pulang karena udah capek. Ya, ada Bapak Ibu yang seperti itu? Seperti saya? Ya, atau Anda sudah berusia lansia Bapak Ibu, sudah di atas 60 tahun dan Anda benar-benar merasakan apalagi sesudah menopause Bapak Ibu ya banyak orang-orang yang hormonnya sudah mulai terganggu sehingga benar-benar mulai apapun mulai ngilu Bapak Ibu ya. Ngilu pinggang, ngilu lutut ya, ngilu sendi dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, memang itulah fakta ya. Nah, banyak faktor Bapak Ibu yang menghancurkan sistem imun tubuh ya. Banyak faktor. Faktor pertama yang paling berpengaruh itu stres Bapak Ibu. Ya, manusia ini sekarang siapa yang tidak stres ya? Ya apapun disetresin. Ya, bikin janji sama orang telat sedikit stres. Tagihan ini awal bulan besok udah mau gajian lagi tapi hitung-hitung itu kayaknya masih kurang bayar cicilan stres. Anak mau ujian, ya lagi musim ujian nih ya. Dia yang ujian, kita yang stres. Ya, jadi banyak faktor bikin kita stres, Bapak Ibu. Ya, saya pernah mendengar ada yang di satu seminar berkata, satu, satu jam kita stres, Bapak Ibu, ya, itu imun tubuh turun 24 jam. Waduh, kacau banget ya. Ya, ibaratnya pertahanan tubuh bentengnya terbuka lebar, Bapak Ibu. Ya, lalu pola makan yang tidak teratur. Pola makan tidak teratur termasuk makan tidak tepat waktu, misalnya makan pagi di skip, makan malam di skip, ya. Atau sebaliknya, makan mulu, ya. Nggak ada remnya. Ya, jam 2 makan, jam 3 makan, jam 4 makan, ya. Pokoknya suka-suka, Bapak Ibu. Ya, ini mengakibatkan imun tubuh juga menurun. Ya, ngomong-ngomong, suara saya cukup jelas nggak, Bapak Ibu? Cukup Jelas, jelas? Cukup Jelas, jelas, ya? Pak. jelas, Jelas. jelas, Oke. jelas, Nah, Tenang, Bu. Bapak Ibu, ya, thank Jelas, you. Bu. Yang ketiga, Bapak Ibu, pola tidur. Boleh saya tanya, tahu nggak Bapak Ibu di Zoom ini, Anda tidur berapa jam sehari? Boleh saya tahu nggak? Coba tulis. Ya, ada mungkin yang tidur 7 jam, tetapi terbangun-bangun setiap jam. Ya, tidurnya sih 7 jam sebenarnya kalau dihitung ya, tapi jam 1 bangun, jam setengah 3 bangun, jam setengah 5 bangun, Bapak Ibu ya, itu pola tidur berantakan. Atau sebaliknya, Anda punya penyakit insomnia Bapak Ibu, Anda baru bisa tidur di atas jam 12 malam. Ya, atau Anda yang sebaliknya, tidurnya terbalik. Ya, jadi malam itu melek, jam 6 pagi Anda baru tidur. Ya, jadi pola tidurnya berantakan Bapak Ibu. Ya, lalu kurang olahraga, kurang bergerak, mager ya. Banyakan ya males lah, nggak sempet. Ya, kurang olahraga, apalagi zaman sekarang kan jarang jalan kaki Bapak Ibu ya. Buka pintu, naik mobil. Naik mobil, turun mobil, buka pintu, masuk rumah, masuk kantor, buka pintu lagi. Jadi jarang gerak ya. Lalu obat-obatan Bapak Ibu, ya kita banyak ya orang-orang yang cenderung mudah sekali makan obat. Diare dikit, makan obat. Sakit kepala dikit, makan obat. Ya, sakit mah dikit, makan obat. Pokoknya apapun obat Bapak Ibu ya. Jadi kemana-mana itu obat itu dibawa terus. Ya, ada nggak yang kenal orang kayak gitu? Ya, wah ini saya baru baca nih ada yang tidur cuma 5 jam. Waduh, 4 sampai 6 jam. 5 jam. 5 jam semuanya rata-rata ya. Wah, wah, kurang ya kita tidur ya, teman-teman ya. Wah, ya 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 ya. Tidur tidur ideal katanya sebenarnya 7 sampai 8 jam Bapak Ibu. Saya pun sulit ya bisa tidur 7 sampai 8 jam ya. Saya satu hari tidur cuma 6 jam Bapak Ibu. Ya, makanya benar-benar harus memperbaiki pola tidur lebih banyak lagi ya. Lalu Anda merokok, Anda tinggal dengan seorang perokok, ya Bapak Ibu, atau alkohol Bapak Ibu, itu juga merusak sistem imun. Dan terutama radiasi handphone,
polusi, Bapak Ibu ya. Inilah yang membuat kita tuh rentan terhadap penyakit, Bapak Ibu. Ya, gampang sakit, gampang capek. Nah, Bapak Ibu bersyukur ya, di zaman yang sulit ini Bapak Ibu, kita punya solusi yang disediakan oleh pemerintah Korea Bapak Ibu. Jadi sebelum saya cerita lebih banyak, mari Bapak Ibu semua, ya Anda simak satu video ini. Ini video salah satu video favorit saya Bapak Ibu. Video ini yang awal membuat saya terbuka dan saya jadi tahu bahwa Hemohim itu bukan produk pabrik biasa. Bahwa Hemohim itu bukan katanya, tetapi Hemohim itu benar-benar ya buatan pemerintah Korea Bapak Ibu yang menjadi sebuah apa ya privilege gitu ya untuk orang-orang seperti kita ya di Indonesia bisa punya kesempatan untuk mengkonsumsi produk ini. Ya jadi mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Bentar kalau ya.
Oke, Bapak Ibu, ya siapa Bapak Ibu di sini yang mungkin baru pertama kali melihat video tadi? Ya, saya udah menonton video ini mungkin lebih dari 20 kali Bapak Ibu ya, lebih kali ya. Tapi setiap kali saya melihat video ini Bapak Ibu, saya semakin bersyukur ya bahwa kita bisa diberikan kesempatan untuk memakai, mengkonsumsi produk yang revolusioner ini Bapak Ibu ya. Oke, nah baru ya, ada yang baru pertama kali lihat nggak video tadi? Ada? Nah, mungkin baru pertama kali, oh bagus juga ya, Bu Silvi ya, ternyata ini bukan produk abal-abal gitu ya. Oh, baru lihat ya Bu ya. Ya, bersyukur ya kita punya produk yang sekeren itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya lanjut ya. Jadi kalau kita bicara Hemohim, kita tidak bisa lepas dari sebuah lembaga ini Bapak Ibu. Ya, lembaga yang luar biasa yang bernama Korea Atomic Energy Research Institute. Ya, KRI Bapak Ibu adalah lembaga milik pemerintah Korea Bapak Ibu yang bergerak di bidang riset Bapak Ibu. Ya, jadi lembaga ini Bapak Ibu memang khusus ya bergerak di bidang riset terutama yang berkaitan dengan eh, teknologi-teknologi baru, baik kesehatan dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, pengembangan hemohim itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, Bapak Ibu. Tetapi pengembangan ini sangat butuh waktu yang lama, ya karena bagaimanapun ini produk yang dibuat oleh lembaga pemerintah, Bapak Ibu. Jadi benar-benar apa ya, sangat hati-hati dibuatnya, Bapak Ibu. Ya bahkan Bapak Ibu, produk Atomi Hemohim ini, ya ini banyak yang bertanya kepada saya, Bu Silvi, jadi Hemohim ini obat atau suplemen, gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, Hemohim bukan di dalam kategori kedua-duanya. Tetapi Hemohim itu masuk ke dalam kategori makanan fungsional. Ya, jadi kalau kita baca tingkatan-tingkatannya, ada makanan biasa, Bapak Ibu ya, ada makanan yang berfungsi seperti obat, Bapak Ibu. Ya, itulah namanya kategori makanan fungsional, lalu ada obat itu sendiri. Nah, Korea, Bapak Ibu, sampai membuat satu kategori sendiri secara individual untuk hemohim ini sebagai makanan fungsional. Jadi dia termasuk kategori makanan, bukan obat Bapak Ibu, tetapi fungsinya seperti obat. Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat banyak flyer-flyer tentang hemohim, selalu tulisannya makanan fungsional ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di website KRI Bapak Ibu, ya banyak juga kadang-kadang saya ketemu orang yang meragukan, benar Bu Silvi itu buatan KRI gitu ya. Nah, Bapak Ibu Anda bisa sendiri menggoogle di website KRI Bapak Ibu ya bahwa memang hemohim ini dibuat oleh KRI Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat ini saya capture langsung dari website KRI ya. Bagaimana KRI itu sangat bangga Bapak Ibu dengan pengembangan hemohim. Ya, nah bahkan KRI Bapak Ibu menulis ya bahwa hemohim ini disebutnya sebagai the legendary hemohim Bapak Ibu. Ya, sedikit cerita Bapak Ibu. Jadi hemohim itu kan dibuat oleh KRI ya dan dikomersilkan, dijual maksudnya secara bebas lewat Atomi. Ya, sampai KRI itu datang ke DPR Korea Bapak Ibu untuk meminta perubahan undang-undang Bapak Ibu. Ya, supaya bisa dapat persentase dari penjualan hemohim. Ya, karena memang hemohim ini bakal besar sekali penjualan Bapak Ibu dan sekarang udah di-approve ya. Nah, hemohim Bapak Ibu diuji cobakan terhadap dua makhluk hidup. Ya, yang pertama hewan Bapak Ibu. Biasa ya, kalau obat itu biasanya secara uji coba tuh pasti ke hewan dulu, ya, terutama tikus Bapak Ibu. Nah, pemberian hemohim secara oral kepada tikus-tikus Bapak Ibu, ya ternyata memberikan hasil pemulihan yang signifikan, ya, baik tikus yang diberikan sel kanker Bapak Ibu maupun tikus yang tua Bapak Ibu, ya. Jadi mereka diberikan secara oral hemohim yang menunjukkan aktivitas sel NK yang luar biasa Bapak Ibu, yang bagus banget kekebalan tubuhnya, pemulihannya bagus Bapak Ibu. Nah, sesudah itu ya, kebetulan ya yang memimpin risetnya hemohim itu adalah seorang profesor Bapak Ibu yang beliau dokter ya, yang beliau menjadi kepala rumah sakit kanker. Ya, jadi karena ini proyek pemerintah Bapak Ibu jadi diperbolehkan diuji cobakan terhadap manusia. Ya, total ada 63 orang yang memiliki
ya sel darah putih yang sangat sedikit Bapak Ibu, ya diberikan hemohim secara rutin. Ya, dan ini prosesnya lama Bapak Ibu, ya diawasi, ya diamati selama 5 tahun Bapak Ibu. Dan mereka ternyata mengalami peningkatan dalam sel NK-nya, sitokin dan aktivitas imunositnya Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar bagus banget. Nah, hemohim sendiri Bapak Ibu, kenapa dia bisa luar biasa? Ya, itu dua Bapak Ibu. Yang pertama dari bahan. Ya, jadi bahan-bahannya ini adalah bahan-bahan yang adanya di Korea Bapak Ibu. Ya, namanya Angelica gigas, Paeonia lactiflora, dan Cnidium officinale. Tiga herbal ini Bapak Ibu secara individu sendiri-sendiri sebenarnya sudah bagus banget. Tetapi waktu dia dikombinasikan Bapak Ibu, yaitu hasilnya lebih luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, biasanya herbal-herbal yang bagus itu pasti biasanya ada racunnya Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau dikombinasikan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh nanti kalau saya ke Korea, saya ketemu tanaman ini, saya bikin lalapan aja Bu Silvi, makan gitu ya. Kan tiga-tiganya ada gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu, karena ada komposisi khusus dan teknologi yang digunakan oleh KRI lah Bapak Ibu, yang bisa memisahkan ya zat beracun dari herbal-herbal ini Bapak Ibu sehingga zat beracunnya sudah tidak ada lagi. Nah, makanya teknologi ini cuma KRI yang memiliki Bapak Ibu ya. Jadi canggih banget. Nah, hemohim sendiri Bapak Ibu terdiri dari eh, 4 macam ya di namanya hemohim. Hemo itu berasal dari kata hemoglobin, hanya itu hematopoiesis, I-nya immunity, dan M-nya modulation Bapak Ibu. Ya, jadi hemohim itu terdiri dari ya 4 unsur ini gitu ya. Nah, hemoglobin Bapak Ibu adalah protein yang terkandung dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk pengiriman oksigen ke jaringan Bapak Ibu. Saya bukan orang medis, saya bukan dokter Bapak Ibu, ya, tetapi waktu saya mempelajari hemohim Bapak Ibu, saya terkagum-kagum Bapak Ibu bagaimana hemohim ini bisa membantu peningkatan hemoglobin Bapak Ibu. Ya, saya pernah mendengar dan melihat seorang ibu Bapak Ibu itu dia HB-nya selalu 67, 67, 67. Nggak bisa naik Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar mukanya pucat Bapak Ibu ya, kayak kurang darah gitu ya. Nah, jadi selama ini beliau itu sudah mengkonsumsi segalanya untuk menambah HB-nya Bapak Ibu dan nggak bisa-bisa. Tetapi Bapak Ibu sejak beliau mengkonsumsi hemohim secara rutin Bapak Ibu itu benar-benar ya beda banget ya karena memang hemohim ini bisa membantu pembentukan hemoglobin Bapak Ibu. Lalu hematopoiesis. Ya, jadi proses pembentukan sel darah itu terjadi di sumsum tulang, yaitu dibantu dengan adanya hemohim. Jadi apa ya? Seperti sel darah merah, sel darah putih, Bapak Ibu ya. Jadi dia pembentukan sel darahnya itu jadi bagus. Lalu Bapak Ibu hemohim sendiri di huruf I-nya itu immunity. Ya, jadi dia itu membantu sistem kekebalan tubuh kita berfungsi dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, yang paling spesial dari hemohim adalah di huruf M-nya, modulation Bapak Ibu. Ya, jadi hemohim itu termasuk dalam kategori imunomodulator. Jadi dia bisa menyeimbangkan Bapak Ibu. Ya, saat imun tubuh kita lemah di bawah standarnya, dia akan menaikkan imunitas kita sampai titik yang sebenarnya. Tetapi apabila Anda adalah seorang penderita autoimun di mana imun Anda berlebihan Bapak Ibu reaksinya, maka dengan mengkonsumsi hemohim, dia akan memodulasi sehingga dia bisa akan seimbang juga Bapak Ibu. Nah, inilah yang hampir saya belum pernah dengar gitu ya. Ada ya makanan fungsional yang bisa berfungsi seperti hemohim dalam sisi modulasi ini. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita simpulkan ya hemohim Bapak Ibu, ya hebatnya hemohim itu di awal Bapak Ibu ya yang ditemukan adalah 3 fungsi utama. Ya, fungsi yang pertama adalah mengaktifkan sel natural killer Bapak Ibu. Ya, sel natural killer ini ya yang menghancurkan sel-sel berbahaya di dalam tubuh. Ya, itu namanya natural killer cell. Nanti saya kasih lihat videonya ya. Lalu Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu yang dilakukan sama hemohim adalah apa? Mengaktifkan imunitas Bapak Ibu ya.
meningkatkan mekanisme pertahanan dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, meningkatkan produksi sitokin. Ya, jadi respon imunitas itu jadi bagus karena sitokinnya produksinya bagus, Bapak Ibu. Nah, ini adalah 3 manfaat fungsi utama hemohim. Ya, nah Bapak Ibu mungkin Anda nggak kebayang natural killer cell itu seperti apa sih? Ya, nah ini Bapak Ibu gambar natural killer cell. Saya nggak kebayang Bapak Ibu tubuh kita kalau nggak ada NKC gimana ya nasibnya ya? Bisa-bisa gampang banget ya KO Bapak Ibu ya. Nah ini natural killer cell. Mungkin Bapak Ibu nggak kebayang, kita lihat sama-sama aja deh ya satu video Bapak Ibu yang menunjukkan bagaimana natural killer cell bekerja Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. The green cell you see here is a killer T cell of the immune system which is attacking the cancerous red and blue cell. You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the 2 dots move around and contact the target. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell. These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Nah, Bapak Ibu, siapa juga yang baru pertama kali lihat video itu? Ya, saya waktu itu baru pertama kali lihat video itu dan saya terkagum. Ya ampun, bersyukur banget ya Tuhan tuh memberikan kita natural killer cell Bapak Ibu. Ya, jadi yang patroli 24 jam menjagai ya kalau ada virus, ada patogen, ada bakteri Bapak Ibu ya yang berseliweran di dalam tubuh kita, dia bisa makan Bapak Ibu. Ya, lalu kalau ada sel kanker di dalam tubuh kita yang sudah bermutasi Bapak Ibu, dia juga bisa makan, bahkan dia bisa ledakkan. Aduh, bersyukur banget Bapak Ibu ya, kita ada natural killer cell. Tetapi Bapak Ibu, apa boleh buat seiring umur Bapak Ibu, natural killer cell kita makin turun jumlahnya. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita butuh hemohim untuk meningkatkan kerjanya Bapak Ibu ya. Nah, hemohim sendiri Bapak Ibu ya sudah banyak diteliti oleh para peneliti-peneliti, terutama para ilmuwan dan kalangan medis Bapak Ibu. Ya total Bapak Ibu ada 20 SCI level papers Bapak Ibu ya yang mempelajari soal hemohim ini Bapak Ibu. Ya dari sisi imunnya, dari sisi anti peradangan, kesehatan kulit, kelelahan, anti kanker, antioksidan, anti kegemukan Bapak Ibu obesitas ya, anti diabetes, kesehatan lambung, kesehatan hati, ya memori Bapak Ibu. Ya itu sudah banyak yang menyelidiki tentang hemohim ini. Bahkan Bapak Ibu, hemohim sendiri adalah satu-satunya merek Bapak Ibu yang masuk ke dalam jurnal PubMed Bapak Ibu. Jurnal PubMed ini adalah jurnal yang digunakan sebagai perpustakaan online Bapak Ibu yang digunakan oleh banyak kalangan medis untuk mencari bahan-bahan yang mau digunakan gitu untuk pengobatan ya. Nah, hemohim sendiri Bapak Ibu adalah satu-satunya merek yang masuk ke dalam jurnal PubMed ini Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang ingin memberikan hemohim kepada mungkin saudara Anda yang pasien Bapak Ibu ya, atau mungkin Anda punya dokter Bapak Ibu yang memang Anda pengen ceritakan soal hemohim, ya Anda bisa berikan link berikut ini Bapak Ibu, jurnal PubMed Bapak Ibu ya, kepada dokternya, ya mereka pasti lebih paham Bapak Ibu, ya bagaimana eh, jurnal PubMed ini memang valid Bapak Ibu, ya memang bisa dipercaya, oke? Nah, hemohim sendiri Bapak Ibu sudah dipatenkan. Ya, sudah dipatenkan dan bukan di negara-negara kecil Bapak Ibu, tetapi di negara-negara besar seperti Korea, Eropa Bapak Ibu ya, dari negara Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Jepang, bahkan Amerika Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tahu ya, proses paten itu tidak mudah Bapak Ibu untuk mendapatkannya, tetapi hemohim Bapak Ibu sudah mendapatkan hak paten ya untuk imunitas, untuk anti kanker dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi memang produk ini
Gila banget Bapak Ibu ya. Luar biasa banget. Nah, Bapak Ibu, penyelidikan terakhir Bapak Ibu yang menyelidiki ya bahwa hemohim ternyata bukan hanya berfungsi tiga tadi, bukan hanya mengaktifkan natural killer cell, bukan hanya mengaktifkan sistem imun, bukan hanya mengaktifkan meningkatkan produksi sitokin Bapak Ibu. Tetapi ternyata hemohim itu Bapak Ibu diuji cobakan dan dipelajari lagi, dia ternyata mengurangi kelelahan Bapak Ibu. Ya. Nah, bahkan Bapak Ibu, hemohim sendiri Bapak Ibu, ya kemarin di terakhir tuh di Olimpiade, yaitu banyak sekali atlet-atlet Bapak Ibu yang menggunakan hemohim untuk mereka punya stamina. Ya, dan seperti biasa Bapak Ibu, namanya atlet, mereka pasti akan diuji cobakan apakah mengkonsumsi drug Bapak Ibu atau doping Bapak Ibu ya. Dan hemohim Bapak Ibu dia mendapatkan sertifikasi informed choice bahwa dia bebas doping Bapak Ibu. Ya, dan ini menjawab teman-teman semua yang sering bertanya, Bu Silvi, kalau saya minum hemohim terus-menerus, apakah bisa kecanduan seperti doping, Bapak Ibu ya? Jawabannya tidak. Jadi hemohim ini aman dikonsumsi dalam jangka panjang, Bapak Ibu. Ya, jadi tenang ya. Oke. Nah, hemohim sendiri Bapak Ibu, ya saat ini bahkan sudah diupdate Bapak Ibu ya, menjadi produk dalam 10 tahun terakhir Bapak Ibu di Korea, ya sebagai peringkat pertama Bapak Ibu. Ya, Atomi sendiri sebagai pemegang monopoli pendistribusian hemohim Bapak Ibu, sudah mengekspor makanan fungsional itu ke seluruh dunia. Dan itu menjadi peringkat pertama juga. Di tahun 2022 saja Bapak Ibu, hemohim sendiri terjual lebih dari 20 triliun rupiah Bapak Ibu. Ya. Lalu Bapak Ibu, dia sekarang sudah mendapatkan 22 hak paten ya di negara-negara besar dan sekarang Bapak Ibu sudah menjadi makanan fungsional kesehatan yang diakui secara individual nomor satu di Korea. Ya, jadi ginseng sudah turun tahta Bapak Ibu ya. Biasanya Korea itu kan negara ginseng. Nah, sekarang Bapak Ibu nomor satu hemohim Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya apa ya keluarga yang mau jalan-jalan ke Korea ya, mau cari herbal, nggak usah repot Bapak Ibu ya, hemohim aja ya. Dan sekarang sudah bisa dibeli di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, Anda apabila ada pertanyaan-pertanyaan sekaitan dengan hemohim Bapak Ibu ya, Anda boleh tuliskan di chat Zoom Bapak Ibu, nanti saya akan coba jawab kalau saya bisa jawab Bapak Ibu ya. Nah, banyak orang bertanya Bapak Ibu, Bu Silvi sebenarnya minum hemohim itu gimana sih cara minumnya? Ya, nah jadi Bapak Ibu untuk dosis hemohim, ya dosis hemohim itu secara patennya Bapak Ibu, ya kalau Anda lihat di kemasan eh, boxnya Bapak Ibu, ya itu dia memang harus diminum 2 saset sehari Bapak Ibu. Ya sasetannya seperti ini, tinggal dirobek aja Bapak Ibu, diminum langsung ya 2 saset sehari Bapak Ibu. Ya nah, eh tetapi Bapak Ibu, karena hemohim ini herbalnya bagus gitu ya kualitasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tubuh kita tuh biasanya butuh adaptasi. Ya, jadi kalau Anda baru pertama kali menggunakan hemohim, saran saya Bapak Ibu jangan langsung 2 saset. Ya, Anda boleh konsumsi 1 saset dulu. Ya, 1 saset dulu. Nah, Anda cek Bapak Ibu, tubuh Anda apakah ada reaksi seperti inflamasi seperti misalnya ya kalau kita bahasa gampangnya bilangnya detoksifikasi gitu ya. Ya ada orang-orang Bapak Ibu yang minum hemohim di awal bisa ngantuk banget. Ya, ada juga yang bisa diare Bapak Ibu. Ya, terutama Anda yang punya masalah pencernaan, biasanya ada yang bisa diare. Ya, ada juga yang makan hemohim itu bisa sakit kepala sebentar Bapak Ibu ya, atau demam. Ada nggak Bapak Ibu di sini? Mungkin boleh sharing Bapak Ibu, ya apa reaksi tubuh Anda pertama kali waktu Anda mengkonsumsi hemohim? Ya kalau saya pribadi Bapak Ibu, jadi waktu saya mulai minum hemohim, saya itu dalam kondisi eksim. Ya saya tuh punya penyakit kulit Bapak Ibu, ya di kaki dan di tangan. Ya gatel banget Bapak Ibu ya. Nah, jadi selama 2 tahun Bapak Ibu, saya mengalami eksim itu sampai kulit saya tuh habis Bapak Ibu. Ya ledes semua lah gitu ya, gitu ya. Nah, waktu saya konsumsi hemohim Bapak Ibu, ya
Di 3 hari pertama itu saya tuh gatal-gatal Bapak Ibu. Ya, saya punya kulit tuh keluar biduran gede-gede Bapak Ibu ya. Aduh gatal banget. Ya, tetapi saya sudah diberitahu bahwa itu tanda hemohim sedang bekerja, mengaktifkan natural killer cell yang merespon imunitas tubuh saya Bapak Ibu. Jadi saya tahanin. Saya tetap minum Bapak Ibu. Setelah 3 hari Bapak Ibu, ya itu hilang. Ya gatal-gatalnya hilang ya Bapak Ibu dan benar-benar jarang sekali datang Bapak Ibu. Padahal dulu, aduh, ya gatal-gatal itu adalah apa ya makanan sehari-hari saya Bapak Ibu. Ya jadi saya sembuh ya dengan konsumsi hemohim. Ya jadi Bapak Ibu semua, kalau Anda mengkonsumsi hemoglobin Anda ngantuk, ya, itu berarti tubuh Anda itu kelelahan, Bapak Ibu, selama ini. Ya, jadi Anda kalau ngantuk, kalau minum hemohim, nggak apa-apa. Ditidurin aja, Bapak Ibu. Ya, ditidurin aja. Ya, ada juga yang diare. Nah, biasanya yang diare-diare ini ya, yang suka makan obat, Bapak Ibu ya. Eh, gampang makan obat paracetamol lah, inilah, itulah, Bapak Ibu ya. Atau Anda punya masalah sakit mah dan sebagainya. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan khawatir. Yaitu proses mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh Anda, diterusin aja. Kalau sekiranya benar-benar sangat mengganggu, ya misalnya, aduh Bu Silvi diarenya dahsyat banget nih gitu ya. Nah, Anda boleh turunkan dosisnya jadi setengah. Setengah saset dulu, ya Anda cek 2-3 hari. Oke, sesudah setengah saset, udah oke, baru Anda naik lagi ke 1 Bapak Ibu seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu itu reaksi normal. Ya, nih banyak yang tulis kan ngantuk, ya, terus apa sakit kepala, ya. Tapi nggak lama Bapak Ibu ya, nggak lama Bapak Ibu. Ya, nah jadi, tapi ada juga orang-orang yang mengkonsumsi hemohim tidak ada reaksi seperti itu. Biasa aja tuh, ya kayak nggak ada diare, ngantuk, pusing, nggak ada Bu Silvi, biasa aja gitu ya. Apakah itu berarti hemohim tidak bekerja? Oh bukan Bapak Ibu. Ya kalau reaksi tubuh Anda normal seperti biasa, ya berarti imunitas Anda cukup bagus Bapak Ibu. Ya diteruskan saja, nanti pasti progresnya makin bagus. Seperti itu. Ya, nah nanti mengkonsumsi hemoglobin ini paling bagus kapan? Ya sebenarnya Bapak Ibu paling bagus itu saat perut kosong. Ya cairan herbal seperti ini paling bagus saat perut kosong. Tetapi kalau Anda punya sakit mah, Anda konsumsi sesudah sarapan aja. Ya, tetapi kalau Anda tidak punya masalah lambung, Bapak Ibu bisa konsumsi hemohim pagi-pagi hari. Ya, buka mata, ya, Anda bisa langsung minum hemohim. Apakah boleh langsung? Apakah boleh campur air? Boleh. Ya, boleh Bapak Ibu. Keduanya boleh. Anda mau campur air anget boleh, Anda mau langsung boleh, ya. Jadi minumnya satu di pagi hari, satu di malam hari. Tetapi kalau Anda punya kondisi kesehatan Bapak Ibu, ya misalnya Anda punya sakit jantung, atau Anda punya stroke, atau Anda punya penyakit diabetes Bapak Ibu, ya Anda bisa mengkonsumsi hemohim lebih dari 2 saset, tetapi tentu saja berangsur Bapak Ibu, ya berangsur naiknya. Ya 2 dulu, baru 3, dan sebagainya. Ya, oke. Nah, banyak Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan, nanti saya akan jawab ya satu-satu ya mengenai ini ya. Atau saya jawab sedikit aja lah mengenai detoksifikasinya. Ada customer habis minum hemohim lemes banget. Lemes ini macam-macam Bapak Ibu ya, banyak penyebabnya ya. Saya nggak berani bilang apakah hemohim yang menyebabkan dia lemes Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu biasanya kalau orang sampai lemes banget gitu ya, ya saya rekomendasi dia minum hemohimnya ditambah dengan ginseng. Ya, ginseng merah dari Atomi Bapak Ibu. Ya supaya apa? Jadi kayak tubuh tuh lagi bekerja keras gitu loh Pak Ibu, membereskan ini tubuh ada apa aja nih masalahnya gitu ya. Nah, jadi makanya jadi tubuh itu jadi kayak capek gitu Bapak Ibu. Ya, nah, Anda bantu dengan ginseng merah sehingga staminanya ada seperti itu. Ya. Ya, jadi biasanya Bapak Ibu yang punya banyak penyakit di dalam tubuh ya bisa ada reaksi seperti itu. Tapi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Oke. Kalau sesudah sarapan oke. Kadar gula naik ya. Jadi gini Bapak Ibu, hemohim ini ya bagus sekali buat penderita diabetes.
atau Anda yang mau mencegah diabetes, apalagi kalau Anda punya riwayat keluarga yang diabetesnya banyak, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena hemohim ini ada efek modulasinya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa juga yang saat mereka mengkonsumsi hemohim di awal, ya gula darahnya bukannya turun malah naik dulu gitu. Ya. Dan itu reaksi yang wajar Bapak Ibu. Ya itu reaksi yang wajar. Jangan panik. Loh Bu Silvi, ini saya minum hemohim kok gula darah saya malahan naik bukannya turun gitu ya. Misalnya Anda penderita diabetes tinggi gitu ya. Ya, aduh, kok jadi malah panik? Jangan panik, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, eh, tubuh Anda biasanya apa ya? Gula darahnya mungkin sudah 210 gitu ya. Anda minum hemohin, Bapak Ibu, gula darah Anda tuh akan otomatis pelan-pelan menurun. Tetapi tubuh kita pasti akan adaptasi dulu, dia akan naikkan dulu. Kenapa nih tiba-tiba turun ya? Dia akan naikkan dulu, Bapak Ibu ya. Jadi nanti, tapi jangan khawatir. Nanti dia lama-lama dia akan turun, stabil, turun, 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 turun. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan panik. Kalau Anda minum hemohin di awal, gula darah Anda, bahkan tekanan darah ada yang naik dulu. Ya, itu is okay, jangan jangan khawatir. Ya, lalu untuk pemakaian hemohim, Bapak Ibu, ya jarakin 2 jam dari obat yang Anda konsumsi rutin. Jadi kalau Anda ada obat diabetes, Anda ada obat darah tinggi, selisihkan 2 jam dari obat dokternya. Ya, kenapa diselisihkan? Ya, karena jangan sampai saling menetralkan, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan yang saya belum jawab, nanti kita jawabnya terakhir aja ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu semua, ya hemohim apakah itu obat dewa Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Ya, tidak obat dewa. Hemohim juga bukan pengganti obat Anda Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini lagi menggunakan obat dokter, obat jantung, obat stroke, apapun itu, Anda tidak disarankan menyetop obat Anda Bapak Ibu. Ya, jangan langsung stop Bapak Ibu ya. No. Ya, hemohim ini sifatnya sebagai apa? Bukan substitusi, tetapi komplement. Ya, jadi mendampingi pengobatan Bapak Ibu. Ya, jadi kalaupun nanti Bapak Ibu mau menyetop obat, menurunkan obat, ya itu bukan wewenang kita Bapak Ibu, tetapi dokter lah yang akan memutuskan. Ya, oh ini tekanan darahnya udah bagus nih, mungkin dosis obat Anda akan diturunkan atau sebagainya. Ya, jadi jangan main dokter sendiri Bapak Ibu ya. No, 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 oke? Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang ini saya akan mengundang beberapa beberapa Bapak Ibu yang mereka sudah menggunakan hemohim ya dan merasakan impact-nya Bapak Ibu. Ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu teman-teman ini yang akan sharingkan ya jangan dijadikan patokan juga. Ya, karena setiap tubuh bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Tetapi mari kita secara bijak Bapak Ibu kita mendengarkan sharing-sharing ini. Ya, siapa tahu sharing-sharing ini bermanfaat buat Anda. Ya, oke. Jadi saya undang aja pertama kali, mungkin sudah ready Bapak Ibu semua yang mau berbagi. Ya, yang pertama saya undang Pak Freddy ada? Oke. Silakan boleh dinyalain kameranya. Oke. Ya, Silakan Pak Freddy. Ya. oke. Ya, teman-teman semua, selamat malam. Thank you buat kesempatannya. Boleh berbagi di acara bedah produk ya malam ini. Ya, kebetulan saya konsumen daripada produk Hemohim, teman-teman ya. Jadi saya itu di awal saya bergabung di Atomi, saya sudah mengkonsumsi produk Hemohim dan karena saya tidak punya masalah dengan kesehatan, jadi saya itu merasa bahwa kayaknya nggak ada reaksi apa-apa gitu produk Hemohim, teman-teman ya. Makanya saya agak-agak sedikit males waktu itu konsumsinya. Kadang pakai, kadang enggak gitu ya, teman-teman. Nah, tapi sampai satu ketika saya tuh kepengen banget kan dengar testimoni dari teman-teman yang ada di komunitas tuh kan kayaknya bagus-bagus gitu ya. Mereka tuh bisa merasakan, saya tuh orang yang nggak bisa sharing sama orang kalau saya tuh nggak ngerasain sendiri, teman-teman. Ya, itu sebabnya saya kepengen banget ngerasain gimana sih rasanya itu Hemohim ini bekerja gitu teman-teman, kelihatan langsung. Nah, sampai satu hari saya diizinkan kena masalah teman-teman akhirnya. Itu mungkin karena doanya begitu akhirnya dikasih masalah gitu ya. Jadi satu hari saya itu nggak sengaja
salah makan teman-teman. Saya makan ikan di satu tempat makan, ya karena saya lagi mau buru-buru, akhirnya saya makan asal makan aja. Tapi waktu saya masukkan ikannya saya makan gitu, kok ada rasa agak beda gitu, nggak seperti biasa. Cuman hari itu karena saya lagi mau buru-buru, mau ketemu sama calon konsumen gitu ya. Saya waktu itu saya buru-buru makan. Nah, sampai saya nggak ngerasain lagi. Nah, saya baru sadar ketika saya beberapa saat setelah saya makan, kok saya merasa telinga saya kok agak panas gitu teman-teman, nggak kayak biasanya gitu ya. Jadi kayak telinga tuh kayak aneh gitu rasanya. Udara nggak kayak biasa lah, saya bisa ngerasain. Sampai saya masuk ke dalam mobil, AC saya nyalain, saya baru sadar gitu loh. Waktu AC sudah dingin, telinga saya tetap panas gitu, tetap tetap masalah gitu, tetap nggak enak, nggak nyaman saya. Nah, sampai akhirnya saya nggak ngelihat gitu ya tangan saya, badan saya, sampai saya kaget ketika saya melihat ternyata tangan saya di pergelangan gitu sudah mulai merah-merah keluar, teman-teman. Ya, ini ada fotonya. Nah, mungkin bisa dibesarin yang bagian atas dulu ya. Tetap. Bentar. Nah, jadi ada mulai bercak-bercak merah dari sedikit sampai banyak banget teman-teman. Ya, sampai satu badan ya. Oke. Nah, itu saya pun kaget melihatnya gitu ya. Nah, mungkin bisa digedein yang bagian atas. Nggak bisa dibuatin. Nggak bisa ya. Nah, itu bagian atas teman-teman. Anda bisa lihat ya, itu kemerahan benar-benar merah banget. Nah, ya kan aslinya saya itu kan putih gitu teman-teman ya. Nah, jadi merahnya sampai kayak gitu, dan saya baru sadar bahwa itu memang alergi. Nah, saya ini memang punya riwayat alergi, tapi udah lama nggak pernah keluar teman-teman. Ya, saya memang alergi terhadap sesuatu makanan. Ya, nah ternyata alergi itu keluar lagi. Nah, saya itu kan bingung teman-teman. Gimana caranya nih ya nyari obat apa gitu ya, nggak kepikiran sama sekali gitu ya. Sampai saya ingat kalau ada hemohim gitu teman-teman. Nah, kebetulan hemohim di tas saya itu lagi habis karena saya waktu itu pagi sudah minum, saya nggak bawa stok ya. Akhirnya saya ke tempat konsumen yang sudah langganan hemohim, saya pinjam dulu hemohimnya. Boleh nggak saya pinjam dulu hemohimnya 2? Oh, nggak apa-apa nih, pakai aja. Nah, akhirnya saya minum langsung 2 sekaligus teman-teman. Dan ajaib, hanya dalam hitungan kurang dari 30 menit teman-teman. Ya, keadaannya pulih langsung teman-teman, seperti yang di bawah itu gambarnya. Jadi dari situlah saya diizinkan untuk bisa melihat bahwa memang hemohim itu bekerja bisa mengatasi yang namanya alergi, melawan yang kan saya percaya itu pasti ada virus atau kuman bakteri yang masuk gitu yang membuat alergi terjadi gitu ya. Nah, akhirnya dari situ sekarang saya jadi tambah percaya bahwa memang hemohim ini harus pakai terus setiap hari gitu ya supaya imunitas tubuh kita bagus gitu. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sharingkan. Itu pengalaman pribadi saya dengan yang namanya hemohim. Dan Ibu Sylvie. Oke, terima kasih Pak Freddy ya. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Ya. reaksi alergi Bapak Ibu ya, itu reaksi tubuh berlebihan Bapak Ibu. Ya, dengan hemohim, ya dia bekerja dengan sangat bagus Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Freddy untuk sharingnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita ke Kota Balikpapan Bapak Ibu ya. Kita akan mendengarkan sharing seorang ibu Bapak Ibu ya, Bu Ratih. Malam Bu Ratih, silakan Bu Ratih boleh berbagi dengan teman-teman semua. Iya, selamat malam Ibu Silvi. Ya, Silakan Ibu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Saya Ratih Wulandari dari Balikpapan. Di sini saya hadir untuk memberikan testimoni mengenai keadaan saudara kandung saya, Ibu Yeni Wuryandari, yang saat ini sedang menderita kanker otak stadium 4, di mana divonisnya itu ketahuannya adalah di bulan Desember 2024 dan sudah sudah mengalami operasi untuk mengambil jaringan atau biopsi, dan saat ini sedang menjalani kemo, dan tepat hari ini itu sudah selesai tahap 1 kemonya untuk 6 sesi kemo. Jadi setelah ini nanti langkahnya adalah untuk MRI untuk melihat kelanjutannya. Yang mau saya ceritakan mengenai hemohimnya adalah
eh Waktu bulan Mei, Juni itu dia emang pertama kalinya istilahnya tuh mulai pertama kali pakai Hemohim itu belum juga full ya, artinya masih bolong-bolong, kemudian juga sehari baru hanya 2 saset saja pagi dan malam, tapi itu juga tidak rutin setiap hari. Kemudian mulai intensifnya itu adalah di bulan Agustus. Saya ingat sekali itu di tanggal 4 Agustus dengan dorongan dari teman saya Ibu Reni Frulianti. Coba deh Ratih kasih Yeni sehari jadi 6 saset. Tapi memang sebelumnya bertahap ya, dari yang seharinya cuman sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali. Akhirnya setelah saya lihat alhamdulillahnya tidak ada sama sekali reaksi negatif ya dari penggunaan Hemohim itu. Jadi dia biasa-biasa aja, semuanya normal. Kemudian di bulan Agustus itulah saya kasih sehari dia 6 saset. Jadi pagi 2, siang 2, malam 2. Alhamdulillahnya 2 bulan kemudian di awal-awal Oktober yang semula dia itu sama sekali tidak bisa berkomunikasi, hari itu dia bisa menjawab obrolan kami gitu ya. Biasanya kan kami walaupun dia tidak bisa merespon dengan komunikasi, dia paling hanya bisa ngangguk atau bisa dengan kode mata. Pada hari itu kami pamit, udah ya Yen, aku mau tidur dulu. Nah, terus dia jawab iya gitu. Jadi kami kaget gitu ya, kami surprise gitu. Dan satu-satunya obat yang waktu itu kami konsumsi ya, selain obat dokter, itu ya hanya Hemohim, nggak ada suplemen lainnya gitu. Dan juga obat dari dokter pun juga sebenarnya bukan obat ya, dia hanya memberikan suplemen otak sama suplemen untuk saraf. Itu yang dari dokter, bukan obat. Jadi saya merasa senang banget gitu ya pada hari itu, dan awal-awalnya dia hanya bisa menjawab oke, bisa, iya, lama-lama tambah banyak komunikasi yang bisa dia sampaikan, dan sampai hari ini dia tuh udah yang ngocehnya luar biasa, pokoknya ngoceh aja terus banyak sekali bicara sudah seperti orang normal. Wah, Walaupun kadang-kadang memang suka masih ada tidak nyambungnya tuh ada, atau lupa-lupanya tuh ada. Contohnya misalnya anaknya sedang kuliah di Surabaya, dia selalu bertanya, anakku mana, anakku mana. Itu masih ada yang namanya saja gangguan di otak ya. Tapi secara keseluruhan sudah banyak kemajuannya seperti itu. Jadi itulah yang saya rasakan dari penggunaan Hemohim ini, dan sampai saat ini kami masih rutin. Mudah-mudahan saja ke depannya masih lebih baik lagi. Begitu pula dengan saya pribadi pun, saya juga mengkonsumsi Hemohim sehari itu 3 saset pagi, siang, malam. Karena saya juga divonis autoimun untuk ini jenis rematik ya. Jadi tangan jari saya ini sering kaku, dan saat ini pun masih kaku sih gitu. Cuman saya mulai tetap rutin aja. Ya seperti itu yang bisa saya sampaikan testimoni dari saudara saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah, terima kasih banyak Bu Rati. Waduh, saya luar biasa ya, saya terharu ya mendengarnya ya. Saya Iya, ingat banget Bu Rati waktu eh, Mbak Reni cerita sama saya tentang Bu Yeni ya, ya iya. memberitahu saya kondisinya seperti ini, Ci, gitu ya. Kita pun Mm-mm. bersyukur banget ya akhirnya mau mencoba Hemohim penggunaannya, dan sekarang melihat progresnya Bu Yeni, kita ikut gembira Bu Rati ya. Iya, dan juga dia tidak sama sekali mengalami yang efek mual, muntah itu nggak ada, Oh, nggak ada alhamdulillah. ya? Oke. Selama kemo itu. Mm-mm. Wah, Kalau 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 waktu sebelumnya, waktu dia belum pakai Hemohim, dia juga ada ya pakai suplemen X gitu ya. Itu dia malah lambungnya mengalami pendarahan ya, mengalami pendarahan, dan dia jadinya sempat gagal kemo 2 bulan tidak kemo gitu. Dan ini setelah mulai Agustus lagi kemo sampai sekarang Desember, setiap bulan kami kemo, alhamdulillah semua lancar wah, gitu. terima kasih banyak Bu Ratih ya. Iya, Salam Bu Yeni. Kami iya, terima berdoa kasih. supaya pemulihannya berjalan dengan cepat ya Bu Ratih. Ya Iya, boleh teman-teman mudah-mudahan. semua di Zoom ini boleh doain ya buat Bu Yeni Amin, ya, ya biar amin. cepat sembuh. Dan kami Iya, tunggu suatu hari bahkan bisa testimoni di Zoom Bedah iya, Produk ini ya Bu Ratih. iya, ya semoga nanti hasil MRI-nya bisa lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin, amin, Iya, amin. Terima kasih iya, banyak ya Bu Ratih. iya, makasih, terima kasih. Iya, aduh Bapak Ibu, sebuah kebahagiaan gitu ya pada saat kita mendengarkan
testimoni yang indah seperti ini ya. Benar-benar, aduh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Hemohim, terima kasih Atomi ya. Benar-benar happy ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin Anda punya cerita yang sama, orang-orang yang Anda kasihi Bapak Ibu ya, yang lagi bergumul dengan penyakit kanker, ya ini bisa menjadi sebuah pilihan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang Hemohim di awal dibuatnya itu memang untuk penderita kanker Bapak Ibu. Ya memang banyak ilmuwan-ilmuwan KRI itu terpapar radiasi nuklir, makanya mereka tuh banyak yang kena kanker. Dan dulu itu Bapak Ibu banyak ilmuwan-ilmuwan itu pada saat mereka diterapi, Bapak Ibu mereka sembuh dari kankernya, tetapi pada saat kemoterapinya yang nggak kuat Bapak Ibu. Ya makanya hemohim itu diciptakan untuk pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya lemah karena kemoterapi. Ya tetapi Bapak Ibu bersyukur ya kita berdoa supaya banyak Bapak Ibu pasien-pasien kanker yang bisa dipulihkan. Ya minimal staminanya lebih bagus Bapak Ibu sehingga mereka bisa menjalani proses kemoterapinya dengan lancar. Amin. Ya, oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ke berikutnya Bapak Ibu ya. Ibu Tanti, selamat malam Bu Tanti. Silahkan Bapak Ibu Tanti mau berbagi soal apa? Silakan, silakan. Selamat malam Bu Silvi, selamat malam teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya Tanti dari Bandung. Saya di sini mungkin akan sharing sedikit. Kebetulan saya bekerja di bidang kesehatan, jelasnya di Rumah Sakit Boromius di Bandung. Saya sebagai tenaga medis memegang pasien-pasien yang cuci darah. Kebetulan kalau pasien-pasien cuci darah kan sudah lama, jadi udah seperti saudara sendiri. Ada satu pasien yang memang sudah hampir 10 atau 11 tahun cuci darah. Karena beliau rutin cuci darah, otomatis tulang-tulang akan terjadi pengeroposan, akan menjadi memendek, gitu kan, akan menjadi menyusut. Nah, suatu saat pasien itu kebetulan pasien itu jatuh di kamar mandi, dia menghindar kecoa, dia takut kecoa. Itu disikut ya, itu disikut sebelah kanan itu bengkak. Saat itu tiba-tiba langsung sebesar itu. Dia terus telepon ke saya, menanyakan harus saya gimana, katanya harus foto atau harus ke Boromius lagi. Kebetulan beliau berdomisili di Tangerang. Di Tangerang, saat itu saya langsung nanya, apakah koyo masih ada gitu kan, karena memang beliau suka beli koyo, suka beli hemohim, memang nggak yang rutin gitu, tapi kadang suka beli karena kebetulan susah anaknya untuk minum hemohim, jadi kadang pakai koyo. Kata beliau, koyo nggak ada, habis, yang ada tinggal hemohim. Coba saya bilang, hemohim itu dioles aja, sementara dioles aja dulu, minum sedikit, minum, terus sisanya dioles gitu kan. Itu kejadian Sabtu sore. Nah, Minggu pagi saya coba hubungi lagi, saya WA kembali menanyakan kondisi tangannya itu. Dan alhamdulillah, Minggu paginya itu sudah kempes. Jauh sekali dari itu. Nah, kebetulan hari Selasa beliau tuh jadwal cuci, dia ke Bandung, saya kembali, saya cari-cari tangannya itu, mana yang bengkaknya gitu kan. Dan itu sudah tidak terlihat, cuma memang sakit, iya, cuma karena kan benturan mungkin di dalamnya ya. Tapi untuk benjolan itu sendiri, memang langsung menghilang dalam nggak nyampe 24 jam kayaknya. Gitu. Dari situ mungkin beliau akhirnya yakin. Nah, dari situ sebelum-sebelumnya kan beliau suka kalau cuci darah kan aksesnya yang di leher. Yang di leher itu kan beresiko untuk infeksi. Nah, setiap beliau cuci darah itu suka ada respon yang tiba-tiba menggigil. Menggigil hebat gitu kan. Dengan obat yang diminum, penurun panas, dengan obat yang lewat infus pun itu nggak berkurang. Tuh sampai kadang saya pun ikut terharu, saya pun ikut nangis gitu kan, ngelihat anaknya itu kan nggak banyak gimana ya, diem gitu kan, cuma kalau ngelihat dia menggigil sampai hebat, selimut sampai 3 gitu kan, tetap tidak menolong. Akhirnya coba cuci darahnya diberhentikan dan menggigil itu masih ada. Dan suatu saat saya paksa anak itu pas lagi menggigil, saya paksain minum hemohim, Bu. Saya dia dengan menolak gitu kan, tapi saya kasih gitu kan, nggak berapa, selang sejam atau setengah jam lah langsung reda, menggigilnya hilang, dan cuci darahnya bisa dilanjutkan lagi gitu kan. Nah, kebetulan yang jatuh ini dia nggak cuma di tangan, memang kebetulan di pinggul pun dia patah, dia ada fraktur, ada beberapa gitu kan. Akhirnya kemarin hari Kamis itu dia dirujuk ke Hasan Sadikin untuk operasi.
untuk operasi yang dipanggulnya itu. Cuma sampai saat ini pun belum ada keputusan untuk operasinya, tapi kemarin saya bawakan 2 box kecil hemohim, dia rutin minum. Sebelum ke Hasan Sadikin itu, waktu di rumah itu dia selalu teriak-teriak kesakitan, nahan sakit yang di pinggulnya itu. Akhirnya dengan dia rutin selama dari kami sampai sekarang dan tadi pagi saya coba hubungi, dia bilang terima kasih karena rasa sakitnya itu jauh lebih berkurang dibanding yang sebelumnya minum hemohim. Tapi memang untuk operasinya memang masih belum. Entah nunggu keputusan apa, ya setidaknya dengan hemohim itu mengurangi rasa sakitnya beliau. Jadi beliau tidak terganggu untuk aktivitas tidurnya, untuk segala macam, karena dia akan tirah baring lumayan lama. Mungkin itu saja, Bu, sharing dari saya. Terima kasih. Semoga membantu. Wow, luar biasa ya. Aduh, terima kasih banget ya Bu Tanti udah berbagi kepada kita semua. Jadi memang Bu Tanti, saya yakin bukan cuma 2 ini Bu Tanti ya, tapi memang Bu Tanti banyak sekali membantu ya, maksudnya beberapa pasien ya. Iya, Udah kayak karena betul. udah kayak saudara ya Bu Kayak Tanti rasanya saudara, ya mereka betul, ya. betul. Ya, kayak Iya, saudara iya, karena iya. seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kita pasti ketemu gitu untuk cuci darah gitu. Iya, ya. Dan memang kalau Bu Tanti lihat secara progres, mereka yang menggunakan hemohim memang secara stamina atau secara apanya lebih bagus, Bu Tanti? Secara stamina ada satu pasien yang memang HB-nya juga selalu turun, selalu pakai obat untuk naikin HB. Obat naikin HB juga lumayan. Kalau dihitung-hitung 1 bulan pun bisa 1 juta lebih gitu kan. Tapi dia disuntik, otomatis kan sakit lagi gitu kan. Nah, setelah mengkonsumsi ini rutin, ya alhamdulillah HB mulai naik, biarpun sedikit gitu kan. Terus seger. Setiap dia pulang cuci darah, dia minum itu dia akan seger. Biasanya ada 1-2 pasien yang memang habis cuci darah itu segernya tuh baru besoknya, nggak Hmm. langsung gitu kan. Baru besoknya setelah dia istirahat lama semalaman, baru besoknya seger. Tapi yang ini yang sudah mengkonsumsi, biarpun dia habis cuci darah, dia minum itu, dia pagi-pagi sebelum dia berangkat cuci darah, dia minum pagi-pagi. Nah, setelah pulang cuci darah itu dia masih bisa nyetir pulang ke Serang, Banten gitu kan. Jadi aman gitu. Seger aja setiap harinya dia seger aja gitu. Luar biasa ya. Waduh, Iya, terima kasih banyak ya Bu Tanti ya. Teman-teman sama-sama mungkin Ibu. boleh di Zoom ini mungkin boleh ngucapin terima kasih buat Bu Tanti dan semangat untuk bekerjanya di rumah sakitnya Amin, amin. membantu banyak pasien-pasien Kasih Bu Tanti. eh apa Sama-sama ya, pasien-pasien yang cuci darah betul. terutama ya Bapak Ibu ya, karena itu memang panjang ya Bu Tanti ya Panjang. perjalanannya ya Bu Tanti ya, Seumur perjuangannya ya. hidup ya, Seumur hidup benar-benar benar. seumur Terima hidup kasih Bu Tanti. betul. Oke, Sama-sama. ya jadi Bapak Ibu luar biasa ya hemohim ya. Kita udah dengar cerita tadi tentang alergi, tentang kanker, dan juga tentang pasien cuci darah Bapak Ibu. Nah sekarang kita mau dengar lagi testimoni berikutnya Bapak Ibu ya. Kita langsung undang saja Ibu Wiwin. Udah ready Bu Wiwin? Ada Bu Wiwin? Ya, udah, Bu Oke, Silvi. selamat malam Bu Selamat Wiwin. malam. Silakan Bu Wiwin mau berbagi Malam. apa kepada teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya Wiwin dari Papor Community Papor Cimahi. Sebetulnya saya penderita hipertensi dan itu sudah berlangsung hampir 25 tahun ketika saya eh, melahirkan anak yang kedua di tahun 2000. Saya dikasih tahu oleh dokter kalau saya menderita hipertensi dan itu tidak bergejala, jadi saya nggak tahu kalau saya menderita hipertensi gitu. Ketika dokter memberitahu saya harus diet garam karena waktu itu sudah hamil usia 7 bulan ketika anak yang kedua mau lahir itu. Jadi selama beberapa bulan itu saya harus diet garam. Nah, setelah melahirkan, ketika saya periksa lagi ternyata memang saya menderita hipertensi dan tidak bergejala. Dan itu kata dokter lebih berbahaya daripada yang bergejala gitu. Saya tidak pernah tahu kalau saya punya penyakit
hipertensi karena tidak pernah pusing ataupun apa. Dan kata dokter ini lebih berbahaya lagi Bu nanti kalau ibu setelah menopause karena ketika sudah menopause tidak ada hormon penyeimbang. Nah, selama kurun waktu 25 tahun itu eh, mengkonsumsi obat dari dokter itu saya mengalami bengkak di kaki. Sementara saya itu paling seneng jalan gitu. Nah, setelah eh, beberapa lama saya mengalami bengkak di kaki dan itu saya sangat menyiksa gitu karena selain bengkak sakit gitu ketika diajak berjalan. Jadi saya tidak bisa berjalan lama dan tidak bisa berjalan jauh. Yang jadi masalah lagi kalau sudah berjalan dengan anak-anak yang jadi apa anak-anak nggak mau kalau saya terlalu jalan jauh karena malamnya pasti saya atau sore sepulang dari saya berjalan saya minta dipijit sama anak-anak dan itu kata anak-anak mama maah jadinya kita yang ketempuhan kalau udah jalan jadi harus dipijitin nah gitu. Nah setelah ketemu dengan Atomi pada bulan Juli awal Juli 2025 ini saya eh, mengenal hemohim. Yang pertama kali saya minum adalah hemohim. Setelah berjalan selama 1 bulan, alhamdulillah memang bengkaknya masih ada, tapi eh, saya sudah bisa berjalan lebih jauh dan saya mencoba trek-trek jalan yang jauh dan alhamdulillah hasilnya saya tidak lagi merasa sakit di kaki dan bisa me, apa, menjalani menjalani kehidupan saya lebih enak gitu, lebih saya merasa bahwa saya lebih bugar setelah itu dan alhamdulillah selalu saya cek tekanan darah saya walaupun saya belum meninggalkan total obat dari dokter saya mulai jarang menggunakan jadi misalnya hari ini saya minum 2 hari kemudian tidak minum obatnya dan hari ini minum. Jadi belum bisa melepaskan begitu aja. Tapi alhamdulillah kaki saya tidak bengkak lagi dan saya sudah bisa berjalan jauh walaupun eh, walaupun saya masih meminum obat dokter. Mungkin nanti ketika saya udah berapa ya 6 bulan atau 1 semester saya sudah meminum hemohim secara rutin dan setelah meminum selama 6 bulan itu 2 kali sehari, saya insya Allah mau konsultasi dulu ke dokter apakah ini bisa dilepas obat saya itu atau tidak. Jadi saya sangat berterima kasih sekali sama Hemohim dan terima kasih kepada Atomi yang telah menyediakan Hemohim untuk tubuh saya biar lebih bugar. Terima kasih Bu Silvi. Oke, terima kasih banyak Bu Wiwin. Wah, jadi sekarang jadi banyak jalan-jalan ya Bu Wiwin ya, karena kakinya udah Iya nggak bengkak betul. ya. Iya Iya. betul. Oke, Iya. terima kasih Bu Wiwin. Jadi mungkin mungkin buat Bapak Ibu semua di sini juga ada yang mungkin Anda penderita tekanan darah tinggi yang sudah mengkonsumsi obat darah tinggi secara rutin setiap hari Bapak Ibu, ya Anda boleh menggunakan Hemohim untuk sebagai pendamping ya obat darah tinggi Anda Bapak Ibu sehingga eh, pasti efeknya bagus gitu ya. Darah tinggi lebih apa tekanan darah lebih normal, stamina lebih bagus ya dan mungkin Anda juga sama seperti Bu Wiwin gampang bengkak kakinya ya Anda bisa mengalami ya kaki nggak bengkak lagi, bisa jalan lebih jauh, stamina lebih bagus. Ya oke, berikutnya kita akan mengundang ya berikutnya Bu Lisa. Ada Bu Lisa di sini? Sudah ready? Ya, ya udah, ya. Selamat Hmm. malam Bu Lisa. Malam, selamat malam, Ya, selamat silakan Bu malam. Lisa. Ya, selamat malam buat Bapak Ibu. Nah, saya ini eh, jus- justru saya mengenal atom itu dari Hemohim, dari Hemohim. Saya tertarik Hemohim tuh karena saya senang, karena saya tahu katanya ini untuk stamina. Saya tuh sehari-harinya olahraga. Dari Senin sampai Minggu tuh saya olahraga. Setiap pulang olahraga bukannya sehat, malahan suka lemes. Kadang-kadang saya rebahan dulu supaya jadi setiap pulang olahraga tuh saya rebahan agak lemas. Nah, setelah saya mengenal Hemohim,
saya minum. Saya mencoba barang katanya ini untuk stamina. Saya 1 minggu minum Hemohim. Kalau setelah pulang olahraga agak seger. Terus tubuh saya lebih fit. Jadi setiap pulang olahraga sehat. Terus saya minum aja. Selama 3 minggu, saya baru menyadari saya tuh punya penyakit wasir. Kalau ke belakang tuh itu pasti keluar. Saya sakit wasir tuh sudah ada 8 tahun. Jadi saya tersiksa. Terus aja tersiksa. Seharusnya saya ini dioperasi, tapi karena saya takut dioperasi, ya saya tahan-tahan. Nah, setelah 3 minggu saya baru menyadari kok wasir saya nggak keluar lagi. Saya penasaran, sedangkan saya itu tidak pernah minum obat apapun. Kalau misalnya saya keluar pun dengan cara memasukin seperti kapsul ke ini. Nah, saya baru menyadari apakah ini dari hemohim atau apa. Setelah saya pelajari, saya minum selama 1 bulan lebih, tidak keluar lagi. Sampai sekarang saya minum hemohim, saya tidak keluar-keluar lagi. Yang mudah-mudahan selamanya saya tidak keluar lagi. Itulah pengalaman saya minum hemohim. Jadi saya tahu Atomi itu dari hemohim. Baru saya bergabung ke Atomi baru 1 bulanan. Nah, itulah cerita saya tentang hemohim. Sekali lagi buat Bu Sylvie, selamat malam. Terima kasih Bu. Ya, jadi Bapak Masih Ibu bisa. mungkin mungkin Bapak Ibu di sini ya yang nggak pernah wasir ya, Anda nggak mengerti ya perasaan sakit wasir tuh kayak gimana Bapak Ibu ya. Memang rasanya luar biasa ya Bu Lisa ya Bu Lisa ya kalau Ya, lagi kumat ya, ya. iya betul. Iya duduk susah, jalan susah, nyetir nggak bisa, pokoknya sengsara banget. Apalagi ke belakang, aduh tersiksa sekali. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu bahkan bukan cuma wasir yang membaik Bapak Ibu ya, tetapi Bu Lisa sendiri staminanya jauh lebih baik dan kulitnya pun jadi lebih bersih ya Bu Lisa ya, jadi lebih seger ya Bu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Bu Lisa Ya, testimoninya. sama-sama. Ya, Ya, Bu Siti. jadi Bapak Ibu semua Anda yang mungkin punya penyakit wasir atau mungkin saudara atau mungkin orang-orang di sekitar Anda, cobalah konsumsi hemohim Bapak Ibu. Saya pun sendiri sama. Saya ada wasir Bapak Ibu ya sejak melahirkan anak pertama. Ya, dan kalau lagi kumat itu ya itulah rasanya menggila Bapak Ibu ya. Tetapi memang benar loh, waktu Bu Lisa cerita itu saya juga baru sadar. Saya sudah lama sekali. Wasir saya tidak pernah kambuh Bapak Ibu. Ya mungkin udah setahun ini, 2 tahun ini sudah jarang sekali ya. Nah, jadi memang hemohim ini sangat membantu. Oke, berikutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan sharing lagi juga dari Ibu IT. Bu Aiti, silakan Bu Aiti boleh berbagi kepada kita semua, silakan. Ya, Ya, selamat malam Bapak Ibu semua di Zoom Weber. Ya, perkenalkan nama saya Aiti. Saya tinggal di KTP. Malam ini saya ingin sharing sedikit mengenai keadaan mama saya. Jadi saya kenal hemohim itu kan sudah lama ya. Saya juga minum sendiri pribadi. Saya juga kenalin ke semua orang yang saya ketemuin hemohim. Nah, untuk orang tua saya, mama itu karena dia sudah terbaring di kasur itu sudah dari COVID, jadi untuk minum hemohim itu saya udah pernah kasih minum, tapi sampai suatu saat itu saya disuruh stop sama saudara-saudara saya karena kan mereka lebih bisa memutuskan. Nah, satu saat itu mama itu timbul luka karena kan terbaring terus ya. Jadi dia hanya bisa dibaringkan aja, sendiri nggak bisa gerak. Maka timbul luka yang kita sebut dekubitus ya, luka dekubitus itu. Nah, tidak sempat terpikirkan oleh saya untuk si lukanya itu disiram sama hemohim, sering diolesin. Nah, kejadian ini sudah lama lukanya ini. Nah, sebelumnya itu masih pakai dokter datang bersihin.
diobati sama dokter. Jadi dokter itu selalu datang ke rumah mama itu setiap berapa lama datang bersihin. Nah, sama suster mama juga sering setiap hari itu diganti gitu loh. Tapi kalau dikasih obat, tunggu dokter yang datang obatin. Terus 2 minggu yang lalu gitu loh, saya pas lihat ada testimoni bahwa dengan di apa lukanya itu dikasih hemohim itu dia bisa cepat mengering gitu loh. Langsung saya bawa ke Jakarta, langsung saya kasih ke suster. Saya bilang, "Sus, ini tolong dioles ke luka mama." Saya suruh olesin, pasti bisa lebih cepat kering gitu loh. Jadi dia lukanya nganga terus loh. Karena kalau luka gini kan lama kan, karena udah dalam banget kan. Nah akhirnya si suster itu saya kasih 2 box. Susah saya bilang, pokoknya tiap kali itu diolesin ya. Dan bersyukur setelah dipakai 2 box ya, kan kalau buat dioles itu kan nggak langsung satu saset habis kan. Jadi dia habisin dalam 2 box itu dalam beberapa 2 minggu ya. Nah lukanya itu kata suster, itu sekarang jadi nananya itu udah tidak keluar lagi gitu loh. Jadi kering gitu loh. Walaupun bolongannya itu kan masih ada ya, tapi mengecil bolongnya, cepat rapetnya itu dia punya luka gitu loh. Ya aku bersyukur, walaupun ya telat kasih tahu, tapi tidak pernah ada kata telat untuk menyembuhkan luka gitu loh. Jadi sekarang ya lukanya mama itu udah mulai merapat, ya semoga bisa cepat pulih lah. Nah kita selalu menjaga supaya jangan sampai ada lagi tuh luka kayak gitu. Karena untuk orang tua yang berbaring terus tidak bisa bergerak apa-apa, ya memang sering terjadi luka kayak gitu. Jadi dahsyat banget itu si hemohim itu memang seperti obat ajaib ya. Bukan obat ajaib tapi sesuatu pengobatan yang membuat kita itu amazing lah. Untuk diri saya sendiri aja saya merasa bersyukur saya bisa pulih dari autoimun. Jadi saya bisa bercerita, bisa menyebarkan kabar baik bahwa yang punya autoimun nggak usah khawatir, dengan rutin konsumsi hemohim, imun kalian akan bisa seimbang gitu loh, nggak takut terlalu imunnya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, karena hemohim itu dia bisa menyeimbangkan. Karena saya pribadi sudah merasakan hasilnya sampai sekarang dan saya tetap konsumsi. Iya, kebetulan nih fotonya CIT yang autoimunnya Bapak Ibu ya, saya ada nih. Nah, sorry, sorry. Eh, bentar ya. Loh, kemana hilang fotonya? Bentar, bentar. Jadi sampai saat ini saya rutin juga minum hemohim supaya stamina saya tetap terjaga. Karena saya seorang ibu rumah tangga, saya juga harus urusin keluarga, saya juga harus bekerja, mengembangkan bisnis saya di Atomi. Jadi kita harus selalu menjaga imun tubuh kita. Apalagi kita sering ketemu orang-orang yang di luaran, kita nggak tahu mereka ada bawa apa, virus kan kita nggak tahu ya. Namanya juga di keramaian. Jadi untuk menjaga imun tubuh saya, ya saya konsumsi hemohim setiap hari. Iya, ini Nah itu fotonya kan Ci ya. Jadi foto CIT dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat matanya ya terkena autoimun. Jadi matanya yang sebelah kiri kecil sebelah Bapak Ibu ya, makin lama makin mengecil, mengecil, mengecil. Dan itu bukan mengecil karena sakit mata Bapak Ibu. Jadi memang pengaruh dari penyakit autoimun MG-nya ya, CIT ya. ya benar. Bersyukur Ya, ya. sekarang sudah pulih total. Nah, cuma kalau lagi badan stamina lagi agak lemah, ya dia memang mata berasa ada rasa, ya makanya harus selalu dijaga gitu. Ya, betul. Kadang bisa lelah gitu mata yang sebelah yang kemarin kena itu bisa terasa kembali, tapi dengan rutin minum hemohim itu enggak menyebabkan sampai ngedrop gitu. Oke, terima Sekarang kasih. kondisi saya udah oke. Udah normal deh Ya, sekarang. udah.
Oke, terima kasih CIT. Jadi Bapak Ibu Ya, semua, ya mungkin Anda kenal Bapak Ibu ya orang-orang yang saat ini mungkin sedang sakit dan harus terbaring lama Bapak Ibu ya. Dan memang benar saya sering mendengarkan pada saat apa ya berbaring lama begitu banyak yang rusak Bapak Ibu ya. Maksudnya bukan rusak, maksudnya kulitnya jadi hancur, jadi banyak luka Bapak Ibu. Jadi mungkin dengan kita mendengarkan ceritanya CIT ini Bapak Ibu menjadi sebuah inspirasi buat Bapak Ibu semua. Iya ya benar ya, aku mau cerita deh tentang hemohim ini kepada mungkin saudara atau mungkin teman Bapak Ibu yang mungkin orang tuanya sedang apa ya, sedang berbaring dan butuh pengobatan yang rutin Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu semua testimoni kita sambil di situ aja. Nah, ada kabar baik Bapak Ibu. Ya, buat Anda yang ingin mengkonsumsi hemohim, ya jadi hemohim sendiri Bapak Ibu satu boxnya sebesar ini Bapak Ibu. Ya ini isinya 60 saset. Ya jadi 60 seperti ini. Ya bisa Anda beli dengan harga satu box itu 1.393.000 isi 60. Tetapi Bapak Ibu, khusus besok tanggal 1 Desember jam 2 siang. Ya, itu ada promo terbatas, beli 4 box hemohim, Anda akan mendapatkan gratis satu box Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu dari harga 1.393.000, Anda bisa dapatkan cuma dengan harga 1.007.200. Tetapi belinya langsung ya, 4 dapat gratis satu box Bapak Ibu, langsung dikirim ke rumah Anda. Ya, jadi belinya nggak bisa satu box, belinya 4 gratis satu. Ya, jadi kalau Anda memang mengkonsumsi rutin ya, Anda memang pakai seperti saya, keluarga saya, kami memang mengkonsumsi rutin, satu bulan tuh 3 box untuk keluarga saya sendiri, belum sama orang tua, Bapak Ibu, jadi 4 box sebulan. Ya, jadi saya pasti akan stok. Ya, kenapa? Karena kapan lagi bisa dapat harga murah, tetapi yang lebih penting apa? Ini original, Bapak Ibu, dari aplikasi Atomi Indonesia. Ya, jadi jangan beli di luaran, Bapak Ibu, karena banyak juga yang tidak original. Ya, sayang banget, Bapak Ibu, kita minum untuk kesehatan kita, ya, daripada beli ya lebih murah mungkin katanya, tetapi nggak original bisa nggak berbahaya Bapak Ibu ya untuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekali lagi terakhir Bapak Ibu quote dari saya, sehat begitu berharga Bapak Ibu. Ya, kalau kita dengar cerita tadi Bapak Ibu ya dari teman-teman tadi, benar-benar rasanya sehat itu berharga banget. Kita perlu bersyukur pada saat kita sehat Bapak Ibu. Jangan tunggu sakit baru kita minum hemohim. Ya kenapa Bapak Ibu? Karena kita nggak mau kan organ tubuh kita ditukar dan dibayar mahal. Ya, hemohim Bapak Ibu bukan biaya. Hemohim itu investasi Bapak Ibu. Ya namanya investasi, saat kita menjaga itu akan kembali kepada kita berkali lipat. Ya, investasikanlah kesehatan Anda dengan hemohim Bapak Ibu. Ya, hemat biaya yang lain, jangan hemat uang hemohim. Ya, apalagi Bapak Ibu, kesehatan itu cuma ada satu-satunya, tubuh ini akan dibawa sampai nanti dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan kita hidup sehat dan bukan cuma kita, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayang, orang tua, anak dan sebagainya. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi mungkin yang belum saya jawab. Ada udah semua ya, kira-kira ya. Oke. Ya, apakah boleh mengkombinasikan hemohim dengan suplemen atomi yang lain? Boleh banget. Ya, Anda boleh mengkombinasikannya dengan ginseng. Ya, kalau Anda pengen stamina lebih bagus, Anda tambahkan ginseng, Bapak Ibu. Ya, Anda pengen antioksidannya maksimal, Anda bisa tambahkan dengan pomegranate delima. Anda juga mau vitamin C, kombinasi lebih bagus lagi. Atau dengan spirulina, Bapak Ibu, ya supaya protein Anda juga tercukupi, gizi Anda tercukupi juga boleh. Ya, jadi kalau saya konsumsi semuanya aja. Ya, karena tubuh saya mahal, Bapak Ibu ya, nggak ada tukar tambahnya, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah mendengarkan saya. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, para testimoni, teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk bertestimoni. Ya, kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu semua dan memberikan kesehatan yang baik buat Anda dan orang-orang yang Anda sedang rawat, Bapak Ibu. Ya, dan buat teman-teman semua yang ada di Zoom ini, saya juga mendoakan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, Bapak Ibu ya. Manfaatkan promo Hemohim besok pagi, besok siang jam 2, ya, dan Anda harus berebut, Bapak Ibu, karena memang biasanya promo Hemohim itu cuma 5 menit, Bapak Ibu, sudah habis. Ya, cuma ada 5.000 paket, pastikan Bapak Ibu kebut, ya, belanja besok. Kalau Anda nggak ngerti caranya, Anda bisa hubungin pengundang Anda. Bilang aja saya mau beli satu paket 5 isi 5 ya supaya dapat lebih murah. Oke, semuanya terima kasih. Salam sehat. Selamat malam.
Terima kasih Bu Silvi.